Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 10 Agustus 2022, kita merayakan pesta Santo Laurentius. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan kita Yesus Kristus hari ini menyampaikan perumpamaan singkat yang sekaligus menunjukkan akan adanya paradoks dalam iman kita sebagai orang Kristen. Paradoks yang pertama adalah dikatakan Tuhan tadi, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Mau mati supaya bisa hidup. Ini paradoks. Hanya ketika biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan bertunas dan bertumbuh. Maka dengan cara yang sama, gereja akan tumbuh dan berkembang dalam kematian para martirnya, di mana Tertullianus pernah mengatakan demikian, darah para martir adalah benih gereja. Dan hari ini kita merayakan pesta Laurentius yang menyambut darah kemartirannya dengan sukacita. Bahkan ketika ia disiksa dengan cara dipanggang hidup-hidup, ia sempat mengatakan demikian, "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus." Dan Laurentius akhirnya mengembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang kesatria Kristus. Saudari-saudara, ketika kita mau mati dari ambisi dan keinginan-keinginan pribadi, kita akan bisa dilahirkan kembali untuk menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Lalu paradoks yang kedua adalah rela kehilangan nyawa supaya mendapatkan hidup. Sebab hanya dengan memberikan hidup, kita mendapatkan hidup. Banyak orang-orang kudus yang kita miliki telah menunjukkan teladan dan pilihan hidup mereka untuk memberikan diri dan seluruh tenaga dan hidupnya dalam cara hidup persembahan diri kepada banyak orang, kepada sesamanya dalam sikap pelayanan yang total. Dan oleh karena persembahan diri mereka mendapatkan hidup kekal dalam kebahagiaan abadi di surga. Lalu paradoks yang ketiga adalah menjadi besar dengan mau melayani. Saudari-saudara, kemuliaan yang sedang kita perjuangkan dan ingin peroleh adalah kemuliaan yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Di mana ketika kita mau melayani, itulah kemuliaan, itulah kehormatan yang diberikan Bapa kepada kita. Ketika kita mau melayani, Tuhan akan menghormati kita. Maka bila kita mau melayani sesama dengan rendah hati dan tulus, maka dikatakan Tuhan tadi, kita akan dihormati oleh Allah Bapa dengan mendapatkan ganjaran kebahagiaan dan sukacita kekal. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia
karena cintanya yang menyala-nyala. Bantulah kami mencintai yang dicintainya, yakni Yesus Kristus Tuhan dalam pelayanannya dan mewujudkan yang Ia ajarkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.